Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Akan memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita untuk hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Setiap masalah yang kita hadapi, biarlah kita mau serahkan hanya kepada Tuhan saja, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, saling melengkapi secara unik. Ayatnya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang membuat pernikahan sehat selain fisik? Apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita? Pandangan feminisme telah mencoba menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita dapat melakukan apapun yang dilakukan pria. Hal ini mungkin sebagian benar dalam hal pasar kerja. Namun, apa yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan terdalam seorang pria agar menjadi maskulin dan seorang wanita agar menjadi feminim? Dalam penelitiannya yang menarik, In Different Voice, Carol Gilligan melaporkan bahwa seorang pria melihat dirinya kompeten dan dewasa ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan dunianya. Sebagai seorang individu yang lengkap dan terpisah, bebas membuat keputusan sendiri dan merasakan rasa aman dalam dirinya, sebaliknya seorang wanita lebih peduli dengan membina hubungan dekat terlihat dalam ikatan intim bersama keluarga dan teman-teman. Baginya, menjadi wanita yang utuh dan puas bergantung pada keterikatan yang hangat dengan orang lain. Perbedaan antara pria dan wanita dapat ditelusuri hingga ke Taman Eden. Ya, Larry Crabb dalam bukunya Man and Woman Enjoying the Difference menulis, penghakiman Tuhan terhadap Hawa terletak pada kemampuan feminimnya yang unik untuk melahirkan dan hubungannya dengan Adam. Dengan kata lain, keterikatan fisiknya pada Adam akan menyebabkan saat kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan, dan keterikatan pribadi itu akan melibatkan sakit hati dan pergumulan. Ya, jadi penghakiman Adam berbeda. Tuhan menuntut dia untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui saat ia berusaha menaklukkan dunianya. Ia sekarang harus bekerja di lingkungan yang tidak bersahabat, di mana dia sering gagal, dan untuk tinggal bersama seorang wanita yang sekarang lebih peduli dengan kebutuhan wanita itu sendiri dibandingkan dengan kebutuhannya. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang luar biasa saat ini, saling melengkapi secara unik. Ya, jadi bagaimana di sini pembahasan kita mengenai pernikahan. Apa yang membuat pernikahan sehat selain fisik? Apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita? Ya, jadi perbedaan antara pria wanita itu dapat ditelusuri hingga ke Taman Eden. Ya, jadi di sini penghakiman Tuhan terhadap Hawa itu terletak pada kemampuan feminimnya, ya, yang unik ya untuk melahirkan dan hubungannya dengan Adam. Ya, jadi dengan kata lain, keterikatan fisiknya pada Adam akan menyebabkan sangat kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan, dan keterikatan pribadi itu akan melibatkan sakit hati dan pergumulan. Itu untuk Hawa. Dan penghakiman Adam ini berbeda. Ya, jadi Tuhan ini menuntut dia untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui saat ia berusaha menaklukkan dunianya. Ya, jadi Adam ini sekarang harus bekerja di lingkungan yang tidak bersahabat, di mana dia sering gagal, dan untuk tinggal bersama seorang wanita yang sekarang lebih peduli dengan kebutuhan wanita itu sendiri dibandingkan dengan kebutuhannya. Ini akibat dari dosa itu sendiri. Akhirnya mereka hidup dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dalam kehidupannya. Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan? Tentunya bila kita melakukan suatu kesalahan, ya pastinya ada akibat yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu antara wanita dan juga pria. Ya, penghakiman Tuhan terhadap Adam terfokus pada pekerjaannya yang akan lebih sulit. Ya, namun penghakiman Hawa terfokus pada kebutuhannya untuk berhubungan secara mendalam dengan suaminya. Ya, jadi Tuhan menciptakan pria untuk memenuhi kebutuhan terdalam istrinya akan hubungan, dan Tuhan menciptakan wanita untuk memenuhi kebutuhan terdalam suaminya akan pengakuan saat dia bergerak dengan sadar ke dunianya. Ya, jadi dalam rancangan Tuhan mereka cocok satu sama lain dengan indahnya.
Ya, jadi inilah yang melengkapi secara unik, masing-masing menyediakan apa yang dibutuhkan oleh yang lain. Mereka saling melengkapi, dan karena kita semua berbeda dalam hal yang khusus, setiap pasangan memiliki kecocokan unik yang hanya cocok untuk mereka. Ya, jadi dikatakan terima kasih Tuhan karena telah menciptakan pria dan wanita berbeda dan secara unik saling melengkapi. Berikan saya hikmat untuk memuliakanmu dengan memenuhi kebutuhan terhadap pasangan saya. Ya, jadi mengenai pasangan, ya, bagaimana hubungan mengenai suami dan istri, ya, bagaimana itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, tentunya akan ada perhara-perhara atau masalah-masalah dalam rumah tangga itu, tapi bagaimana kita dapat menyelesaikan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin semuanya tidak sama, ya, tapi bagaimana kita mau meninggalkan ego kita, ya, kembali lagi kita meninggalkan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Bagaimana yang tadinya dua orang ini harus disatukan untuk mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Yaitu adalah hal yang sulit, tetapi inilah bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Inilah dinamakan dengan melengkapi secara unik. Ya, dan semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, jadi semuanya itu kembali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang tahu, ya, Tuhanlah yang dapat, ya, memampukan kita, menyanggupkan masing-masing kita, pria dan wanita, untuk memang kita betul-betul bertahan di dalam suatu rumah tangga. Ya, karena rumah tangga itu yaitu adalah suatu ibadah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, dan itu harus dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Bagaimana kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh meminta akan tuntunan Tuhan. Ya, walaupun akan ada masalah-masalah yang kita hadapi, biarlah kita hadapi itu bersama-sama. Ya, berjuang bersama-sama untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari dalam kehidupan kita, biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat membantu kita, supaya kita dapat mempunyai hubungan yang baik pada pasangan kita dan juga hubungan kita terhadap Tuhan kita yang sudah menjadikan kita sesuai dengan kehendaknya. Dan di sini juga dikatakan, ya, bahwa penghakiman Adam itu berbeda atau tidak sama dengan penghakiman Hawa. Ya, jadi di sini penghakiman Adam dikatakan Tuhan menuntut dia untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui saat dia berusaha menaklukkan dunianya. Ya, dan di sini penghakiman Hawa terfokus pada kebutuhannya untuk berhubungan secara mendalam dengan suaminya. Ya, jadi Tuhan menciptakan pria untuk memenuhi kebutuhan terdalam istrinya akan hubungannya, dan Tuhan menciptakan wanita untuk memenuhi kebutuhan terdalam suaminya. Ya, jadi bagaimana kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing, menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Maka disitulah kita akan menciptakan suatu hubungan yang baik, ya, surga kecil di atas dunia untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Dikatakan Tuhan terima kasih karena telah menciptakan pria dan wanita berbeda dan secara unik saling melengkapi. Berikan saya hikmat untuk memuliakanmu dengan memenuhi kebutuhan terdalam pasangan saya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat menjalani semuanya itu dengan sepenuh hati kita. Juga di sini, ya, dikatakan bagaimana pria ini atau Adam, ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ya, pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, ya, mereka harus melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Mereka harus berusaha dengan sendiri. Segala sesuatunya mereka harus jalani itu. Mereka harus terima konsekuensi yang sudah mereka lakukan. Adam dan Hawa, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi di dalam semuanya itu, ya, bagaimana mereka mempunyai kelemahan. Mereka tidak mau menuruti akan peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sehingga pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, disitulah bagaimana mereka sudah tidak lagi bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Mereka harus mempersembahkan akan domba untuk penghapusan dosa itu. Mereka harus melihat kematian, mereka harus melihat kesengsaraan, mereka harus melihat kesulitan dan merasakan semuanya itu. Itu adalah hal yang sangat sedih yang harus mereka hadapi. Tapi itulah yang harus mereka jalani di dalam kehidupan mereka. Sampai detik saat ini, ya, biarlah kita sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, kita mau mengambil bagian kita untuk mau menjalankan akan setiap perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bagaimana Yesus juga
telah mati untuk menebus kita dari dosa. Inilah anak domba yang sesungguhnya sudah rela mati untuk kita, sudah meninggalkan teladan-teladan yang baik untuk kita. Baiklah kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita, menjalankan misi yang Yesus sudah berikan bagi kita masing-masing. Ya, walaupun kita tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, dengan kemauan yang teguh, tekad yang bulat, kita dapat melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat menuntun kita hari demi hari, untuk mau menjalankan akan perintah Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kita mau meminta supaya Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan yang menjadi contoh sebenarnya di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mereka juga jatuh dan bangun, tetapi biarlah pelajaran ini dapat memotivasi kita supaya kita boleh lagi mempunyai komitmen yang lebih lagi kepada Tuhan kita, untuk mau menjalani itu dengan sepenuh hati kita. Akan banyak kekecewaan yang kita hadapi, ya, akan banyak kesulitan yang kita lewati, tapi biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan saja, maka Tuhan akan membantu kita. Dia akan menolong kita untuk melakukan yang terbaik. Biarlah hari demi hari kita boleh datang kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, bantu saya Tuhan, selidikilah hati saya. Apakah saya sudah benar-benar mengasihi-Mu dengan sepenuh hati saya? Ya, kalau belum, Tuhan bantu saya mau melakukan itu. Saya mau menjalani itu di dalam kehidupan. Ya, biarlah hari demi hari komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sepenuh hati kita. Dan disitulah kita akan merasakan kedamaian dari surga. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan dapat menuntun kehidupan kita masing-masing. Biarlah pelajaran hari ini boleh menguatkan masing-masing kita. Ya, supaya kita juga di dalam keluarga kita boleh menciptakan keluarga yang harmonis. Ya, bagaimana kita dapat memahami satu dengan yang lainnya. Mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi, biarlah kita dapat selesaikan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memperbaiki semuanya itu. Ya, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita yang sudah selalu menyertai kita dari dahulu hingga saat ini. Ya, karena di akhir daripada dunia ini, ya, bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara ya untuk menghalangi kita, untuk membuat kita tidak fokus dengan apa yang kita jalankan. Oleh sebab itu, baiklah kita mau meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus saja, supaya dapat menuntun kita, dapat memberikan kita jalan kehidupan yang terbaik untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.